الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad itu Allah menciptakan semua alam semesta ini. Allah menciptakan langit tingkat 7, menciptakan seluruh isi dunia dan juga isi langit. Maha Suci Allah yang telah memelihara keduanya. Maha Suci Allah yang telah menetapkan takdir setiap makhluknya yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maha Suci Allah yang telah menggerakkan hati kita, menanamkan niat dalam hati kita, menanamkan kekuatan dalam jiwa kita dan raga kita sehingga kita mampu duduk di majelis Jum'ah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah masih memberikan nafas bagi kita, memberikan detak jantung yang masih berdetak dengan indahnya, yang telah memberikan iman takwa sehingga mampu menggiring hati kita, jiwa raga kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Izinkan yang pertama khotib berwasiat untuk diri khotib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jum'ah dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Marilah senantiasa kita selalu meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang betul-betul iman. Iman bukan yang hanya di mulut saja, tetapi iman yang butuh pembuktian atau aktualisasi diri. Iman yang senantiasa membutuhkan suatu bentuk yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang senantiasa betul-betul ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan wabah Covid-19 ini, Allah betul-betul menginginkan seluruh makhluknya, seluruh umatnya, seluruh manusia ini betul-betul hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu belum sadar dan segera sadar, maka tujuan Allah mendatangkan wabah ini masih belum berakhir. Mari kita semuanya yang ada pada majelis ini senantiasa yakinlah bahwa Tuhan kita hanya Allah. Jangan lagi kita menyembah selain Allah. Selain Allah itu banyak harta. Manusia masih berkecimpung dengan menyembah harta. Manusia menghidupkan,
mendarmakan hidupnya 24 jam hanya untuk menumpuk harta, hanya untuk menumpuk pundi-pundi harta, yang dengan itu dia sudah menuhankan harta yang sangat tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya harta, tahta, wanita, bahkan kepintaran, kecerdasan, keilmuan itu juga mampu bisa menjadi Tuhan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga Allah melindungi diri kita dari Tuhan-Tuhan, tauhid-tauhid, berhala-berhala yang bentuknya sudah tidak lagi berupa patung, tetapi bentuknya sudah berupa harta, tahta, wanita, dan juga kecerdasan, kehormatan, dan juga lain sebagainya, yang kita masih ingin disembah-sembah oleh rakyatnya, ingin disembah-sembah oleh umat manusia, ingin disanjung, dipuji, dan lain sebagainya, padahal tiada daya dan kekuatan dan pujian kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, mari senantiasa kita mengikuti perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau semua ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Masuk Islam secara kafah di sini barang tentu sempurna syariatnya, sempurna batinnya, sempurna gerakan lahirnya, sempurna ibadah batinnya. Tidak hanya raga kita yang sholat, tidak hanya diri kita yang puasa, tidak hanya jiwa kita yang menahan lapar, tetapi betul-betul hati kita betul-betul masuk Islam secara penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri, apakah hati kita sudah masuk Islam? Apakah selama ini mungkin lidah kita yang beristighfar tetapi hati kita masih belum mengakui dosa-dosa kita? Apakah selama ini mungkin raga kita sudah bersahadat, mengaku-ngaku syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tetapi hati kita mungkin masih jauh dari bertuhan Allah Subhanahu wa taala? Mari senantiasa yang namanya kita masuk Islam secara penuh itu butuh 4 ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu syariat. Pelajarilah ilmu syariat dan terapkanlah ilmu syariat. Yang kedua adalah ilmu hakikat tarekat. Pelajarilah bagaimana jalan agar senantiasa kita melaksanakan syariat itu. Kemudian ilmu hakikat yang merupakan maksud dan tujuan dari setiap ibadah hidup yang kita laksanakan di dunia ini. Dan yang terakhir ilmu yang keempat adalah ilmu makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 ilmu yang harus kita kuasai. Jangan pernah berhenti hanya di syariat saja. Ibarat kita menanam padi, kalau kita hanya di syariat saja berarti kita hanya berhenti pada nanam saja. Padahal yang namanya padi itu sampai bisa dinikmati butuh ilmu menanam, butuh ilmu memupuk, butuh ilmu merawatnya, butuh ilmu memanennya, bahkan butuh ilmu sampai memasak yang benar sehingga bisa menjadi nasi yang dinikmati oleh diri kita. Maka kami mengajak bagaimana agar bisa mendapat 4 ilmu, maka datangilah orang-orang yang senantiasa sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah, belajarlah, tidak hanya kita nunggu ada majelis, tidak hanya kita menunggu ada yang jauh dari datang sana datang ke sini, maka dekatilah orang-orang yang senantiasa hatinya sudah nyambung kepada Allah, hatinya sudah 24 jam online kepada Allah, hatinya senantiasa bermakrifat, berhakikat, dan juga bertarekat dan juga bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau hanya berhenti syariat saudaraku, maka sungguh rugi. Ibarat kita menanam padi hanya kita biarkan saja, tidak kita pupuk, tidak kita rawat, tidak kita panen, dan tidak kita masak nasinya, sehingga akan dipangan oleh hama dimakan oleh wereng, tikus, dan sebagainya. Itulah amalan yang sangat sia-sia. Karena apa? Kita tidak mempelajari ilmu 4 macam yang dihadirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka solusinya adalah carilah guru akhirat. Guru akhirat adalah guru yang senantiasa mendidik hati kita, yang cirinya adalah senantiasa orang itu belum tentu harus yang keluaran pondok pesantren, belum tentu. Jangan sampai kita mengandalkan keluaran pondok pesantren saja. Bahkan bisa jadi guru akhirat itu hanya seorang tukang ngarit, hanya seorang melak cau dan sebagainya. Yang penting cirinya adalah saya kasih tahu. Ngomong sak ngomong, ketika diajak ngomong
tentunya ending-endingnya adalah membawa hati panjenengan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri guru sejati, guru akhirat yang sudah semakin langka di era yang zaman saat ini. Maka carilah guru akhirat itu, merapatlah ketika diri kita masih hidup, diri kita masih bernyawa, maka carilah guru itu. Carilah, merapatlah, datangilah, silaturahmilah, dan galilah ilmu darinya. Amalkanlah, insya Allah hidupmu tidak akan jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin tentram, semakin bahagia dunia, bahagia akhirat, dan juga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, kami berwasiat kepada seluruh penduduk Simbar, seluruh desa Bener dan sekitarnya, mari senantiasa kita semakin sadar bahwa dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita pupuk persatuan di antara kita. Kita hilangkan semua ego, kita hilangkan semua penyakit hati, hasud, dengki, fitnah yang zaman dulu sudah sering kita lakukan, itu kita tinggalkan. Kita menuju minat dzulumati ilan nur, dari cahaya yang gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang, dari simbar yang gelap gulita menuju simbar yang terang benderang, dari simbar yang gersang menuju simbar yang senantiasa subur atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena simbar ini dalam peta berada dalam yang titik yang tertinggi, dalam gambar yang tertinggi, sehingga harapannya kita menjadi suri tauladan yang baik bagi dusun yang lain, bagi umat yang lain. Galakkanlah di setiap umat, dalam setiap kegiatan event-event apapun, baik dalam rangka memperingati hari 17-an, dalam rangka ibadah, dalam rangka musyawarah, gotong royong, dan juga budaya dan sebagainya. Hidupkanlah semuanya sehingga kita menjadi contoh yang baik bagi seluruh umat dan juga dusun-dusun yang lain sebagainya. Insya Allah tahun depan mari kita terus galakkan untuk korban. Jangan sampai setiap tahun kita lowong, terus harus ada peningkatan. Kemarin kita apresiasi yang sangat baik untuk ngumpul 56 dan juga 137 dan juga 34 yang alhamdulillah sudah tergugah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah, jadilah pemotor, jadilah penggerak di wilayahnya masing-masing, sehingga korban yang akan datang jauh lebih baik dan semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسدنا وأجرا في العالمين وبغنا في رزقنا وتقبل موتنا ورحمة الموتنا ومغفرة عند الموتنا. اللهم أهل علينا في موتنا وعلى نجاة من النار وعلى عفو الحساب. اللهم دفع لنا ولاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والشيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خصوصا في desa Bener dusun Simbar Jaya Hada khasah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wal ihsani wal qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanhi wa ya'dukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.